tandonyo hari patang matahari turun awan ibarat merah sago malam nanindak lamolai. Kalau lah tibo saruan Allah aja sampai capek peminto umur lah tibo di jangkonya. Tabuh di gua tigo-tigo badan bagan jua babalik pulang ke tampai asa mulo jadi surui ke tanah nan sabingkah. Badarun aye pamandian balasi bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limong langkok si tanggi aye bungo. Bararak badan ke surau tibo di surau dibujukan mair yang salat ampe takbir. Sudah tu menuju ke pusaro iyo ke pandam pakuburan tagolek di liang lahat tanah sabingkah bapa kalang mair yang madok kabilat di bateh papan nan sahalai badoroh tanah penimbunan tatagak mejan nan duo manyalo sipud yang hitam doa dibaca pengabisan kubur tatimbun nurang pai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang kita muliakan dan kita hormati Bapak Ketua Kemakmuran Masjid dan seluruh Bapak pengurus, yang kita hormati bapak-bapak, tua-tua masyarakat yang didahulukan selangkah, yang ditinggikan seranting, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, dan seluruh unsur pimpinan masyarakat, alim ulama, cadik pandai, bundo kanduang, wirid BKMT, wirid Yasin, dan semuanya kita yang hadir di rumah Allah yang suci ini. Pertama kita mohon kepada Allah dosa kita diampunkan dan dimuliakan kita dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, yang ingin saya ceritakan, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita berangkat ke sana itu ada bacaan khusus yang tidak ada kita baca beribadah di negeri kita ini. Apa nama bacaannya? Talbiyah. Hanya itu ada di jamaah haji dan jamaah umrah. Dan itu tidak bisa kita baca untuk waktu salat. Masuk waktu maghrib seperti tadi, kita talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Tidak ada apa. Jadi panggilan salat itu hayya 'alas salat, azan namanya. Jadi kalau kita ikuti bacaan itu ketika kita melaksanakan ibadah umrah, setelah kita berniat di miqat, nawaitul umrah wa ahramtu lillahi ta'ala, kemudian kita naik ke mobil dari sana menuju Makkah Al-Mukarramah. Yang kita baca sepanjang jalan itu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Pertanyaannya, berapa kali kita membaca labbaik? Saya ulang membaca. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Berapa? 4. Kaum muslimin, itu apa artinya? Ini saya ya Allah memenuhi panggilanmu. Kenapa 4? Labbaik Allahumma labbaik 2. Labbaik la syarika laka labbaik 4. Labbaik yang pertama, kita lahir ke dunia ini. Yang dimulai kita diciptakan oleh Allah setelah orang tua kita menikah, mereka bergaul, kemudian bercampurlah air tulang sulbi sang ayah dengan air tulang dada sang ibu, disebut namanya sperma dan indung telur. Maka menjadilah dia segumpal darah. Ya kan? Dan itu dimulai dengan proses yang bernama nikah. Nah, kalau orang melakukan hubungan biologis tanpa nikah, itu namanya zina. Dan zina itu berbahaya. Apa bahayanya? Misalnya seorang yang sedang pacaran berzina, kemudian hamil yang perempuan. Dari segi biologis, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, itu anak dia. Jadi orang yang melakukan akad nikah itu tidak disebut zina. Kenapa kita disuruh nikah? Jelas nasab kita. Jadi bahaya dari zina itu Pak, secara biologis anaknya, tapi secara agama tidak. Kalau orang berzina itu anaknya perempuan, setelah anaknya itu nanti dewasa dapat jodohnya, ayah biologisnya itu tidak boleh menikahkan. Harus wali hakim. Jadi anak itu bertanya-tanya dalam hati, kata ibu, ini ayah saya, tapi kok tidak ayah saya menikahkan saya. Itu sudah saya lihat jadi beban mental bagi anaknya. Kenapa begini nih? Saya lihat wajah saya mirip dengan ayah saya, tapi ayah saya tidak boleh menikahkan. Bagaimana ini? Kalau ini ditanya oleh anak, bapak terpaksa mengakui, saya dulu dengan ibumu sebelum menikah telah bergaul. Lah dahulu bajak dari Jawi itu tempat suam cenje itu. Iya kan? Tidak meluah. Inilah gunanya kalau kita sudah dewasa maka menikah, jangan berzina. Kelemahan yang kedua, anak yang lahir dari zina itu tidak berhak dapat harta warisan. Kan ibu waktu pak anak awak tapi tidak dapat harta warisan awak karena lahirnya melalui zina. Ya kan? Jadi kita menikah itu membersihkan keturunan. Sekian bulan istri kita hamil, kita lahir, itu namanya labbaika. Datang kita ke dunia menemui Allah setelah kita diciptakan, disempurnakan, dikasih roh, diberi akal, wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Jadi ketika bayi sudah diberi bernyawa oleh Allah di dalam rahim, yang berfungsi pertama itu apa? Wa ja'ala lakumus sam'a. Yang berfungsi pertama itu pendengarannya. Jadi kalau istri bapak hamil, ibu sedang hamil, ibu nang hamil kok kan ibu-ibu muda kayaknya. Kalau nala 70 aku hamil jo boh dong. Salah cucu saya lah soalnya itu hamil je nih.
ya kan? Tapi ndak baajo kalau suami ado nama lu suami ndak ada pi amil je. Bang ko amil je bu, mungkin sama je Siti Maryam, mungkin amak Nabi Isa. Ndak ada orang yang akan percaya kalau zaman sekarang itu terjadi. Sedangkan kepada Siti Maryam itu orang tak percaya, maka beliau akan melahirkan itu lari dari kampungnya karena dituduh wanita berzina, ya kan? Dikala ibu-ibu muda sedang hamil dan sudah ditiupkan roh ke jasad anak kita yang dalam rahim itu, banyaklah membaca Al-Quran, banyaklah berzikir. Jangan lagu-lagu ndak sendiri ketika hamil, karena anak di dalam sudah bisa mendengar, pendengarannya sudah difungsikan oleh Allah. Wa ja'ala lakumus sam'a, sudah kami fungsikan pendengarannya. Jadi jangan menyumpah-nyumpah, jangan mengupat-upat, jangan mencerca, jangan menggunjing ketika ibu hamil itu. Karena itu sudah didengar oleh anak, dan itu akan mempengaruhinya nanti setelah dia ada di dunia ini. Pak, Bu, sedangkan duduk saya kalau istri hamil, kecil orang tua-tua, yuang, jangan duduk, jangan dekat pintu, baiklah suruh wali anak ang keluar. Benarkah itu? Tidak. Sebenarnya yang dimaksud apa? Pintu itu tempat orang lalu, tidak boleh duduk di sana. Maka jamaah nan terlambat datang maju kemari jadi pintu tu je duduk. Kau banyak lapang kan? Sebab pintu tu tampaklah lalu. Kalau duduk awak senang tambah orang lalu. Ada lagi anak-anak kita duduk di bantal. Apa kata ibunya? Nak, jangan duduk aja di bantal, dek bisu iku coach. Ia di bisu iku kalau duduk di bantal? Tak, bantal tak tampak duduk, tapi tampak kapalo itu sebenarnya. Untuk itu ibu-ibu muda, anak-anak saya, kalau hamil agar anak itu baik akhlaknya, maka banyaklah zikir dan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan anaknya hafiz nanti, ya kan? Jangan melagu-lagu nanti elok ketika hamil, jangan, akan didengar oleh anak itu. Kita lahir ke dunia itu, apa kita yang bisa? Tidak ada apa. Kita hanya bisa menangis, dan kita tidak punya baju, kita tidak punya celana, kita tidak punya kain, yang ada tangan di kepal, ya kan? Kemudian kaki kita terangkat, tangis keluar. Kenapa? Karena kita sedang memegang janji. Janji apa? Ketika roh akan ditiupkan ke tubuh kita, Allah bertanya. Seragam pertanyaannya apa? Karena roh itu satu kali diciptakan oleh Allah. Apa pertanyaan Allah? Alastu bi rabbikum? Itu pertanyaannya pendek saja. Apakah kalian roh-roh yang telah saya ciptakan ini mengaku bertuhan kepada saya? Alastu bi rabbikum? Semua kita menjawab. Orang Kuantan Singingi, orang Ujung Batu, orang Rokan Nulu, Rokan Hilir, Kampar, Lubuk Jambi, orang Gunung Toar, Desa Pantai. Sadonya mengecek, kata orang tu, qalu bala syahidna. Jadi serentak roh itu menjawab, katanya apa? Kami mengaku semuanya, ya Allah, bahwa Engkau Tuhanku, dan kami akan menyembah Engkau, ya Allah. Itu makanya anak lahir itu menangis, tangannya terkepal. Ya kan? Katakanlah Karma, katakanlah Hitler, katakanlah Mussolini, katakanlah Borneo,
Napoleon Bonaparte, ketika ditiupkan roh, dia mengaku akan bertuhan kepada Allah. Jadi kita lahir ke dunia itu adalah menemui Allah yang pertama lahir ke dunia, namanya labbaik. Kita lahir ke dunia ini nanti menemui Allah lagi harus menurut aturan Allah. Jangan menurut aturan kita. Kalau menurut aturan kita yang ke depan nafsu. Kalau menurut aturan Allah yang di depan wahyu. Ya kan? Sedangkan wahyu menentang nafsu. Nafsu menentang wahyu. Ada di zaman dulu, Pak, orang mencuri, ya kan? Hukumnya potong tangan, tapi disidangkan dulu. Kenapa kau mencuri harta majikanmu? Gaji yang bolah 3 bulan tak dibayar di dua samang aja. Diminta ambonya tanpa aja. Anak ambo kemakan, istri ambo perlu belanja aja. Akhirnya yang dipotong tangan siapa? Tidak, bukan bawahannya yang mencuri tadi. Bos yang tidak membayar gaji tadi yang dipotong tangannya. Jadi begitu orang mencuri langsung dipotong tangan, tidak. Ya kan? Diproses dulu apa sebabnya dia mencuri. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, kalau kita datang ke dunia ini dengan aturan Allah dan kita yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah, sama je orang meminjam motornya kawan. Dipinjam ambil motor tu bensinnya, pertalitnya, pertamanya full tank, ya kan? Olinya barasih, gigi tariknya rancak, lampunya idui, jari-jarinya bakilek, dan bodinya dikasih sampo ketika apa? Mengkilat. Atau disalang unda ko sabulan minyaknya kariang, oli kariang, rantainya putih, lampu padam, jari-jarinya lah patah. Adi pulangan ke orang punya kira-kira bagi ceknya kawa. Kalau kita yang punya motor itu seperti itu pula tubuh kita dan roh ini. Ketika ditiupkan oleh Allah, roh itu bersih. Karena mencintai daki-daki dunia ini, kita berpacu dan berlomba mengumpulkan semua yang haram untuk menunjang hidup kita. Akan selamat tak kita diterima Allah setelah mati? Tidak. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang engkar kepada Allah akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Terbakar di neraka tidak sama dengan terbakar di dunia. Kalau terbakar di dunia, Pak, habis kulit kita terbakar, kita pingsan, mati, habis sakitnya. Tapi kalau terbakar di neraka, kullama nadijat juluduhum, setelah hancur kulit mereka itu semua terbakar, hangus, baddalnahum juludan ghairaha, ditukar dengan kulit yang baru, liyazuqul azab, supaya mereka merasakan azab. Itu bedanya terbakar di dunia dan terbakar di akhirat. Jadi ketika dikembalikan roh ini kepada Allah, dia sudah kotor, tidak karu-karuan, pasti kita kembali itu yang disebut su'ul khatimah. Sedangkan kita berharap kita meninggal, Allahumma inni as'aluka bi usnil khatimah, ya Allah, aku minta kepada engkau supaya aku dimatikan dengan kematian yang baik. Inilah doa yang paling dibenci oleh iblis.
Kalau ndak mau dapet dia awak doa tu Pak, tandanya kita terpengaruh dari iblis. Iya kan? Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah, ndak mau dapet doa tu dah. Kena ada orang doa ko dua sana dapet dia nyonya. Aduh, minta umur panjang, rezeki murah. Ya Allah, panjanglah umur hamba, rezekimu rezeki murah. Itu sih yang paling urgen itu. Allahumma khtim lana a'malana wa ajalana ya Allah bi husnil khatimah. Itu lebih panjang lagi doanya. Ya kan? Wala takhtim alaina a'malana wa ajalana ya Allah bi su'il khatimah. Dan jangan engkau jadikan aku, amalku, hidupku, ibadahku dengan akhir yang buruk. Wala takhtim je, Allahumma khtim je, wala takhtim je. Jangan dibalik-balikan Pak. Nyodek bahasa Arab atau mengko bahasa Arab ko dipelajari liwat artinya. Kena salah baca awak kiranya awak minta masuk neraka. Kan? Tak tentu doa tu. Makanya sebaiknya setiap doa yang akan kita hafal kita lihat artinya. Di kampung saya Pak ada namanya serangga yang berjalan itu kerusuk. Itu namanya sirangka. Siko namanya Pak? Sirangka ya. Sama jadi mudianya ya. Sirangka ko sudah batalu Pak, Bu. Batanyo ke anaknya nanglah keluar dari talu ke. Nah, iyo Pak. Lai kalian perhatian ayah. Lai ba ayah madok ke Sentajo pi jalan ayah arah ke Gunung Toar aja. Serangka kan itu jalan tu. Nya madok ke Zinana jalan kemari ya. Ya. Lai tahu ang mengkocoiko jalan ayah. Indah ya kami kan baru lahir baru. Tak tahu kami dah ya. Iko dek kakek ang salah didik dulu. Kini ayah lah sakit-sakit nak. Kok meninggal ya? Jangan ditiru jalan ayah yo nak. Kama madok kesinan melangkah di kecik apa serangka kok. Lah mati le berubah jalan anaknya gini. Indah dek apaknya mairiang anaknya mairiangnya. Maka orang tua akan mempengaruhi karakter anak. Maka jadilah kita sebagai orang tua yang baik-baik diajarkan kepada anak. Karena apa? Anak itu adalah belahan nyawa kita. Anak kandung sibiran, anak sibiran itu. Kalau kita menggergaji kayu Pak, ada digergaji di tengah untuk mengambil garis lurus. Ya kan? Bekas ini ada yang tebal, ada yang tipis. Itu namanya sibiran. Jadi anak tu sibiran tulang awak. Ya kan? Makanya kita Bu, saya kalau pergi ke kampung ayah saya, Ustaz, jalan Ustaz samona yo mak bijonya. Mak bijo tu sia ayah hamba. Jadi kadang-kadang tak samo bantu awak jo ayah awak Pak, jalan awak samo. Kadang-kadang suara awak samo. Ya kan? Itu dia. Karena gennya itu. Maka anak itu beberapa persen akan dipengaruhi oleh sifat kebiasaan ayah dan ibunya. Tapi untung juga kalau ayah jahat tapi ibu baik, anaknya jadi baik. Ada ayah jahat, induknya elok, ada siapa? Ayah Nabi Ibrahim. Ayah Nabi Ibrahim itu jahat Pak, namanya Azar, membuat patung, mempersekutukan Allah. Tapi ibu Nabi Ibrahim orang baik, ibunya ini yang mengambilkan dia. Dia bernapas, dia makan itu melalui plasenta dari ibunya, bukan dari ayahnya. Jadi bisa saja bapak-bapak kalau ayah jahat, ibu baik, Allah mentakdirkan anak ini seperti ibunya. Jadi orang baik dia.
Ya kan? Tapi ada juga kaum muslimin ayahnya nabi tapi anaknya jahat. Pertama, anak Nabi Adam bernama Qabil. Itu dibunuhnya adiknya, Pak. Yang kedua, anak Nabi Nuh, Kan'an. Yang ketiga, anak Nabi Lut dan istrinya. Ini anak-anak Nabi dan istri Nabi yang durhaka. Ibu-ibu kalau dapat di zaman awak kini ko suami Nabi gadang tidak? Ko adalah Nabi di zaman awak ko dapat jodoh ibu Nabi atau Rasul gadang tak ti? Gadang. Sedang kepala desa suami awak lah gadang ti. Iya kan? Bu, suami ibu lah pakai map lo kini kama pahit. Tu ada lo stempel di tangannya. Alun tahu le yo ayah si John kalau jadi kepala desa. Ada rasa bangga dalam hati awak suami tak pakai di masyarakat. Tapi istri Nabi Nuh tidak bangga suaminya Nabi. Kenapa? Karena hatinya telah tertutup. Makanya kita setiap saat bacalah doa kepada Allah untuk membuka hati. Kalau doa minta rezeki, tidak usah lagi Pak. Selama duit dapat rezeki. Tidak usah minta rezeki. Ya Allah, dia lambur rezeki. Asai duit dapat rezeki. Kalau mati putih, tiada juga sambung. Kalau dapat anak saleh. Ya kan? Didoakan oleh anak. Itu rezeki yang berbentuk doa tadi mengalir ke kubur kita. Apa doa meminta buka pintu hati itu? Allahumma ftah qalbi. Ya Allah, bukakanlah pintu hatiku. Kamaftah qalbin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seperti engkau membukakan pintu hati Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi. Kalau hati kita tidak terbuka, Pak, itu namanya tertutup. Agar hati kita tidak kafir, tidak tertutup, baca doanya. Kalau hati kita telah terbuka seperti hati Nabi, itu akan masuk pelajaran semua. Tapi kalau hati kita tertutup, Nabi yang memberi pelajaran, kita tidak mau mendengarnya. Contohnya apa? Abu Talib. Abu Talib itu Pak memelihara Nabi semenjak umur 8 tahun setelah kakeknya meninggal. Sampai dia menikah dengan ibu Khadijah. Terus Nabi itu bapak-bapak dan ibu-ibu jadi rasul. Walaupun Abu Talib tidak masuk Islam, tapi dia membela Nabi. Iya kan? Namun bapak-bapak para jemaah karena hatinya tertutup, ketika dia sudah payah merenggang nyawa akan mati, apa kata Nabi? Paman, Yona, akuilah Ananda sebagai Rasul. Bacalah 2 kalimah syahadat. Ananda menuntunkan kepada paman. Apa jawab Abu Talib? Dia peluk Nabi, Pak Muhammad. Saya sayang padamu nak. Bagaimana sayang saya sudah engkau buktikan. Tapi untuk membaca kalimat yang engkau baca itu, jangan disuruh saya lagi. Lebih baik saya menyandang langit dan bumi ini segala isinya daripada membaca itu. Menangis Nabi, Pak. Karena dia tahu pamannya ini sudah banyak membantu Islam secara tidak langsung. Nabi menangis itu turun ayat mengingatkan. Apa bunyi ayat? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Engkau tidak akan bisa menunjuki orang yang engkau cintai Muhammad, tapi Allah menunjuki orang yang dia sayangi. Jadi kalau ada dia kontan apa samandeh sebab pak jo pak, tapi tidak pernah salat pampuk pazina, tidak ada tobat, nyoka mati jangan pak bisi lo la ilaha illallah lah. Kalau nyopa kuah bau sekreteh kuah dake nyolalo tu, nyoka payah tu, habis itu kerteh. Mati sudah tu. Ya kan?
Orang itu akan mati dengan kebiasaannya yang buruk kalau dia tidak tobat. Nah, agar kita jangan kafir, masuk kita ke labbaika yang kedua. Labbaika yang kedua apa? Kan nyampe tadi Pak. Labbaika yang kedua, kita hadir di masjid setiap terdengar suara azan. Jadi labbaika yang kedua itu menghadiri salat berjamaah ke masjid, yang terutama sekali laki-laki Pak. Apa salat wajib na 5 waktu? Kalau apa masih kerajo, kan ada musalla di kantu berjamaah sinanjan seorang-seorang. Yang telah pensiun, rajinlah ke masjid ini salat berjamaah. Salat sunat boleh di rumah, salat wajib yang 5 waktu di masjid. Kalau bapak salat 5 waktu di rumah, itu laki-laki salehah namanya. Sedangkan kita laki-laki kok saleh, bukan salehah. Ya kan? Jadi panggilan Allah itu kita temui di waktu salat masuk. Itulah labbaika yang kedua. Ya kan? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, kenapa? Karena suara azan yang membacanya muazin. Tapi pada dasarnya suara itu dari Allah. Sebab azan itu yang dibaca pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau orang tidak mau memenuhi panggilan labbaika yang kedua, menemui Allah di dalam salat, inilah manusia yang paling rugi. Kenapa? Nabi mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Ikatan janji antara Allah dengan kita adalah salat. Faman tarakaha, siapa yang berani meninggalkannya, faqad kafara, maka kafirlah dia. Kembali kepada tadi Pak, kita yakin umat Islam ini kalau dikatakan kafir marah kita Pak, sebab hati kita terbuka menyembah Allah, tidak tertutup. Tapi orang yang meninggalkan salat, Nabi menyebut kafir. Ada hadis lagi yang lebih keras pula dari itu. As-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamadin. Siapa yang mendirikan salat berarti dia mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamadin. Siapa yang meninggalkan berarti dia meruntuh agama. Coba kita ino-inoan Pak. Gadang tak dosa meruntuhi agama. Ini Bapak-bapak. Jadi meninggalkan salat sama dengan meruntuh agama. Kalau ada anak bapak-bapak sudah lepas tanggung jawab, dia sudah dewasa, sudah nikah, tapi dia lalai salat, dia merantau di Jakarta, di Surabaya, di mana saja, ingatkan juga melalui WA. Nah, sekarang waktu salat sudah masuk. Salat ya nak, karena ini yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Iya kan? Ingatkan kepada anak kita. Ya kan? Di sinilah pentingnya kita berkomunikasi dengan Allah. Maka setiap orang azan itu labbaika yang kedua, hadirlah kita di masjid salat berjamaah. Tinggal ke kebun dulu, ndak usah metik sawit dulu, salat dulu. Nanti sudah salat 10 menit, pergilah ke kebun balik. Ya kan? Ndak akan terhalang kerja kita dengan ibadah. Karena kesibukan urusan dunia, kita lalai salat berjamaah. Itu suatu kerugian. Inilah yang disebut oleh Allah wal as, demi masa. Bersumpah Allah dengan masa, innal insana lafi khus. Manusia itu dalam kerugian. Kecuali yang tidak rugi itu siapa? Orang yang beriman. Orang beriman itu apa? Terdengar suara azan dia datang
salat. Jadi umumnya manusia rugi yang tidak memperhitungkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Sebab waktu yang lampau tidak bisa dikejar lagi. Ya kan? Tidak bisa dikejar lagi apa saja kendaraannya. Waktu yang paling dekat kematian. Tidak bisa diprediksi. Makanya kita persiapkan diri dengan amal yang akan kita bawa mati. Kalau bapak sedang melihat anak ke Malaysia meninggal di sana saja kubur, Pak. Jangan dibawa ke Teluk Kuantan, maha sewa pesawat. Kalau mai ke dibawa je pesawat ko Pak, para siang kalam ko tigo lah diantan mai ko ke sinan. Bikola tibo di tempat awak inyo nan turun paliang kudian. Kalau tahu penumpang pesawat membawa mai, nyo tak mau naik kate. Jadi nan kita pikiran amal yang akan dibawa mati bukan tempat kita berkubur. Ada orang tak pernah salat do Pak, pi tanahnya laweh di mukom saji. Keciknya ke anaknya, nak, ayah kalau sakit-sakit gua. Ayah kan tak salat do nak. Tapi kok mati ayah kuburnya dikubur di muka, di tanah di mukom saji. Kaya, bayar boleh terang aja dia ayah orang azan. Sedang hidup kelerakan tak kau saji dah. Apalah hilah mati lo ke mendengar suara Jadi yang penting tak tempat kita berkubur, ya kan? Nah, yang akan kita pikirkan sudah berapa banyak amal yang akan kita bawa mati. Kemudian labbaika yang ketiga, kita pergi umrah dan haji. Itulah labbaika yang ketiga. Ada biaya, ada kesehatan, ada kesempatan, kita berangkat. Di sanalah labbaika yang ketiga. Saya yakin sudah bapak, ibu dan bapak sudah banyak mengunjungi tanah suci ini. Kalau ndak haji, umrah. Itu labbaika yang ketiga. Tadi labbaika berapa? 4. Itu belum datang kepada kita. Kalau mau tanya ke Pak gini, Allah datang labbaika nang kampe, Allah. Betul Pak. Sebab Pak masih sehat-sehat, entah kok beko. Pulang ngaji kok. Kalau kini alun-ado nan labbaika nan kampe kok, masih sehat wal afiat. Akan datang labbaika yang keempat itu, akan datang. Tandonyo, hari patang matahari turun, awan ibarat merah sago, malam nanindak lamolai. Kalaulah tibo saruan Allah aja sampai capek pemintu umur lah tibo dijangkonya. Tabuh di gua tigo-tigo, badan baganjua babalik pulang ke tampai asa mulo jadi. Surui ke tanah nan sabingkah. Badarun aye pamandian balasi bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limong. Langkok si tanggi aye bugong. Bararak badan ke surau, tibo di surau dibujukan mair yang salat ampe takbir. Sudah tu menuju ke pusaro, iyo ke pandam pakuburan, tak golek di liang lahat, tanah sabingkah bapa kalang, mair yang madok kabilat, di bateh papan nan sahalai. Badoroh tanah penimbunan, tatagak mejan nan duo, manyalo sipud yang hitam, doa dibaca penghabisan, kubur tatimbun nurang pai. Yo itu Pak. Coba ulang balik. Mudah-mudahan jamaah yang datang malam ini masuk surga semuanya bersama Ustadz Ristawardi. Amin. Jamaah ambo doakan masuk surga, ambo doakan pulau masuk surga. Kita mulai segala amal dengan ikhlas. Jadi kalau ada salah saja ambo berceramah tadi Pak, karena Pak talambe minum de ulah perangai ambo, ya kan? Ambo mohon maaf. Minum lah Pak. Kalau salah ke Allah ambo minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.